Yang keempat, bertanggung jawab. Nah, sikap melakukan sesuatu dengan rasa sadar dan siap menanggung segala akibat yang muncul. Itu arti dari bertanggung jawab. Melakukan sesuatu dengan sadar, dan ketika sesuatu itu apapun hasilnya, dia harus menanggung hasil itu. Gitu. Itu tanggung jawab namanya. Nah, jadi kalau misalnya melakukan sesuatu, sudah berani masuk ke dalam organisasi ini, melakukan sesuatu ya, hadir hari ini di sini sebagai bagian dari sikap mau bergabung dalam organisasi. Tapi misalnya sebulan 2 bulan kemudian itu kada pernah hadir lagi di organisasi, bertanggung jawab atau kada? Tidak, karena dia tidak menanggung akibat dari keputusannya untuk masuk ke organisasi ini. Harusnya ketika dia memutuskan untuk masuk ke organisasi ini, dia bertanggung jawab, menanggung apapun nanti yang terjadi. Wah, di organisasi ini misalnya rame, ya dia ada. Di organisasi ini susah, ya dia ada. Di organisasi ini ada misalnya kegiatan pemasakan misalnya kan, dia ada. Tapi nanti ada kegiatan nyusun kursi, nyusun bangku, ada juga. Jangan pemasakannya ada, pas nyusun bangku ada, itu kan? Ya, itu berarti orang yang tidak bertanggung jawab. Ada masalah, dia ada. Bahkan dia terlibat dalam menyelesaikan masalah itu. Itulah orang yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya untuk bertanggung jawab? Yaitu dengan mencintai organisasi. Cinta akan melahirkan tanggung jawab. Bukan tanggung jawab yang melahirkan cinta, ya. Cinta dulu, baru melahirkan tanggung jawab. Ya, Pian nih kan? Sepeda motor Pian tuh, Pian mencintai sepeda motor Pian. Ini bukan dalam hal mencintai materi, gitu. Saya contohkan saja ya. Mencintai sepeda motor Pian, maka Pian akan bertanggung jawab. Pian basuh sepeda motor tuh ya, kalau lah. Terus lagi Pian kehendak memakainya ke licak, gitu ya, kalau lah. Terus lagi Pian mandapnya kehendak dipanas dan lain sebagainya. Kenapa Pian bisa bertanggung jawab seperti itu kepada sepeda motor Pian? Karena Pian mencintai. Coba ada sepeda motor kawan Pian lalu di parkiran, kepanasan, ada apa ya kalau ini sepeda motor si Anu nih, ada apa ya kalau kenapa ya? Karena tidak mencintai. Nah, lain halnya misalnya ini sepeda motor lakian nangku hendak ini, ya kan? Terus ada tanggung jawab juga kan ya? Kenapa? Karena ada cinta di situ. Jadi kecintaan akan melahirkan tanggung jawab. Iya, kalau nggak cinta ya gimana bisa bertanggung jawab gitu kan ya? Tapi tanggung jawab tidak mesti mencintai gitu ya, nggak mesti. Gitu. Nah, jadi tanggung jawab yang setengah-setengah, tanggung jawab nggak kuat dan lain sebagainya, itu tidak akan dibarengi dengan cinta. Gitu. Nah, jadi mencintai organisasi. Sekarang saya tanyakan, hari ini Pian baru masuk di FKKM kan ya? Daftarnya kapan daftarnya? Semingguan sudah? Atau 2 mingguan? Sudah ya? Ya, agak lama lah sudah gitu kan ya. Nah, hari ini hadir di sini. Apakah kalian sudah mencintai kepada FKKM ini? Sudah mencintai FKKM atau belum? Ya, sana jawab belum. Di sini? Di sini? Yang dapat apa jujur aja, mun kada cinta tuh pada kada cinta, jangan kada cinta pada cinta kan? Menyakiti hati orang kan itu kan. Mun kada tuh kada kan. Ada bapak, jangan Pian belum cinta tapi kada hendak menyakiti hati orang, biar kada hendak supaya orang ini kada hendak kada tersinggung, kada sakit hati. Lalu disambatlah mencintai, itu udah boleh itu kan. Nanti pada saatnya kan orang akan lebih sakit daripada ketika disampaikan di awal itu kan. Sampaikan aja ada bapak, kan ini sambat kada cinta aja goreng-goreng aja kawanan muka nih kan. Iya kada sakit hati banyak. Kenapa? Karena wajar orang yang baru hadir hari ini di dalam organisasi belum bisa mencintai organisasi ini. Wajar. Kan cinta tuh kada bisa tumbuh dengan cepat. Ya kan ya? Nggak bisa saya ini tumbuh gitu kan ya, perlu waktu. Ya, perlu waktu, perlu situasi, kondisi. Bahkan dalam peribahasa Arab itu cinta itu bisa tumbuh karena qurbul wisat wa tulus siwat ya, dekatnya fisik dan panjangnya interaksi. Memang belum cinta, tapi karena dekat fisik sering bertemu gitu kan ya. Panjang interaksi, sering komunikasi, sering berpandiran, akhirnya cinta ya. Ada aja kalau yang pas pemulaan pertemuan biasa aja kalau. Kayaknya pas 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, sekalinya manis kawan kuning ya kan, ada yang kayak itu ya Allah. Padahal awal pertemuan kan kada ada apa-apa kan ya. Nah, itu karena dekat fisik, panjangnya interaksi, ikhtiar dalam menumbuhkan cinta itu tadi gitu kan ya. Nah, jadi kalau jawabannya belum ya nggak apa-apa. Sepakatlah saya ya. Saya juga nggak sepakat, nggak suka juga ya kalau Pian bilang sudah mencintai hari ini ya. Saya nggak percaya juga ya. Karena saya tidak percaya dengan cinta pada pandangan pertama, itu nggak percaya saya. Saya percaya cinta itu tumbuh ketika melewati 99 pandangan. Jadi kalau sudah 99 kali bertemuan, 99 kali berpandiran dan lain sebagainya, masih ya, itu berarti cinta.
Pemulaan pijar. Hendak aku loninya tuh, ya kan? Sekalinya 3 bulan kena bertamuan ke 99 kalinya kan ya. Biasa aja tuh jarang saja kan nih. Kan menunjuk ke sini lah ke situ nah lah. Iya. 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 Artinya apa ya? Setelah 99 kali pertemuan baru bisa nyimpulkan apakah itu cinta. Bisa saja itu rasa kagum aja, bisa aja itu hendak aja, suka aja kan ya. Bisa aja itu apa? Rasa terima kasih aja karena pernah ditolongnya gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Adalah rasa-rasa lain yang itu masih jauh, masih prosesnya sampai kepada cinta. Nah, itulah yang kita lakukan di organisasi ini. Iya, hari ini belum. Tapi ada ikhtiar untuk mencintai kepada organisasi ini. Supaya apa? Supaya bertanggung jawab kepada organisasi ini. Sekarang saya tanya, setelah ini, saya anggap belum semua ya, setelah ini apa ikhtiar pian untuk mencintai organisasi ini? Supaya menimbulkan tanggung jawab. Apa? Apa yang akan pian lakukan setelah ini sebagai seorang yang mencintai organisasi ini? Iya. Ikhtiar supaya tumbuh kecintaan tadinya. Apa? Waduh, bingung ya. Apa yang dilakukan? Atau gini aja ya, saya sederhanakan pertanyaannya. Ketika Anda mencintai seseorang, bayangkan aja siapakah? Apa yang Anda lakukan, ya, sebagai bukti Anda mencintai orang tersebut? Apa yang akan Anda lakukan sebagai bukti Anda mencintai orang tersebut? Apa? Apa? Memberi waktu. Ya, bagus. Apa lagi? Di situ kayaknya sulit-sulit jawab tuh. Apa lagi? Apa? Apa namanya? Itu apa itu? Penasaran ingin tahu. Penasaran, oh kepo ya, bahasa. Saya pikir apa gitu ya, kepo ya. Kepo ya. Iya. Apalagi? Apalagi? Kalau Anda mencintai seseorang, apa yang akan Anda lakukan? Memperjuangkannya, bagus ya. Ada lagi? Apa? Mendoakan ya, bagus ya. Ada lagi? Perhatian, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Percaya, bagus. Apa lagi? Apa? Mengenal, oke bagus ya. Mengenal, lebih mengenal ya. Ada lagi? Mensupport, mendukung ya, bagus. Ada lagi? Iya, saya maunya sesi ini sebenarnya semuanya berpendapat gitu kan ya. Maunya sih seperti itu ya. Lalu waktu kita kan nggak banyak ya. Oke, baik itu saja ya. Nah, apa yang Anda sebutkan tadi itu sudah mewakili semua saya anggap ya. Dan harus dilakukan setelah ini. Yang tadi bilang menyediakan waktu gitu kan ya. Berarti semuanya harus menyediakan waktu setelah ini gitu ya. Jangan kisah sibuk taruh ya kalau. Padahal sibuk mengalamun aja ya kalau. Iya. Kenapa jar kalau turun rapat hari ini aku sibuk auran apa mengalamun gitu kan. Iya, aktivitas mengalamun itu dikatakannya sebagai suatu kesibukan gitu kan ya. Nah, terus lagi tadi apa? Memperjuangkannya. Maka setelah ini harus memperjuangkan organisasi ini gitu ya. Terus apa lagi tadi? Mendoakan ya. Berarti setelah ini ya harus mendoakan organisasi ini gitu ya. Ya, buat tuh dalam doa di 5 waktu pian dan di sepertiga malam pian gitu. Ya, apalagi tadi. Jadi semua itu harus dimasukkan ke dalam otak dan raga kita supaya setelah ini kita melakukan itu sebagai bukti bahwa kita ada ikhtiar untuk mencintai organisasi ini. Oke, sepakat ya? Sepakat ya. Saya lanjutkan. Ya. Nah, ini contoh-contoh mencintai yang sudah tadi Pian sebutkan ya. Ada keinginan kuat untuk berjuang, ya ada perjuangan katanya tadi, ada kebanggaan, harus bangga pada organisasi ini ya. Jangan minder, jangan malu ya, harus kita banggakan organisasi kita ini. Kita sebagai anggota jadi orang yang pertama bangga kepada organisasi kita. Kalau kitanya nggak bangga, bagaimana orang lain bisa bangga ya? Terus setia kepada organisasi ini, ya. Loyal. Ya, setia ini dalam organisasi bukan berarti tidak boleh mendua ya. Maksudnya tuh kalau kita bilang setia, oh berarti kada boleh 4 organisasi lain. Karena ada himpunan mahasiswa prodi, terus pian kada 4 misalnya kan, kenapa kada 4? Karena saya setia gitu kan ya. Nah, jadi bukan seperti itu gitu ya. Setia itu ketika kita ikut organisasi lain, di dalam organisasi lain kita tidak meninggalkan organisasi kita. Di dalam organisasi lain kita tidak mengkhianati organisasi kita. Di dalam organisasi lain kita tidak menyerang
bahkan membuat organisasi kita menjadi mundur atau negatif karena keberadaan kita di organisasi yang lain. Kita tidak berada di organisasi yang visinya berbeda dengan organisasi kita gitu ya, dan lain sebagainya. Itu setia namanya. Nah, terus menjaga nama baik organisasi ya, dan lain-lain. Baik ya.